Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi Eko Putra Nugraha dari kelas 11 TKJ 1. Saya kali ini belajar tentang AIJ, yaitu administrasi instalasi jaringan. Nah, di sini saya akan menyambungkan mikrotik ASP ke laptop atau yang biasa dikenal sebagai fase 1. Nah, bahan-bahan yang diperlukan itu yang pertama ini dia, bentar ya. Oke, bahan-bahan yang diperlukan itu yang pertama adalah laptop. Yang kedua itu adalah ini, apa namanya? Router. Nah, router ini serinya itu HUD AC LED ya. Ada ID-nya, ada FCC-nya, ada IC-nya, ada apanya itu. Ada SN-nya juga, ada produksinya juga sama siapa gitu. Nah, di sini kita juga perlu kabel LAN sama kabel UTP, lebih tepatnya sih kabel UTP ya. Nah, kabel UTP yang satu ini, nah itu dari internet. Nah, jadi yang pertama itu si ini, nah si mikrotiknya ini atau router boardnya ini, yang pertama itu kita nyalakan adaptornya ini. Nah, kita colokkan ke listrik sebentar. Saya colokkan dulu. Nah, itu dia. Oke. Setelah dicolokkan, baru nah ini dia, baru yang ini nih, nah yang bulatan ini masukkan ke sini. Nggak mungkin lah kalian salah lubang ya kan. Nah, habis itu dia bakalan menyala seperti ini. Nah, oke, nah ini dia udah nyala ya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah yang pertama di sini ada PoE in atau yang biasa dikenal Ether 1, 2, 3, lalu ada LAN 2, 3, 4 atau habis itu PoE out. Ini kayaknya mungkin yang bagian 5 ini kayaknya itu bisa dibuat ke, misalnya pakai, mau kalau misalnya buat dua itu deh, dua apa itu namanya, dua router board. Nah, selanjutnya itu kita dekatkan dulu sedikit. Nah gini. Nah, habis itu kita ini, nah kabelannya itu saya di sini akan masukkan ke PoE in atau kabel Ethernet 1. Nah, kita masukkan ya. Nah, setelah dimasukkan kabel ini UTP yang satunya lagi nih. Nah, kabel Etherp yang satunya lagi ini saya akan masukkan di, misalnya saya mau Ether 3 sekarang. Biasanya saya di Ether 2. Nah, setelah itu kita masukkan ke port laptop ini. Nah, ini dia. Nah, itu dia port laptopnya ya. Port LAN ya. Kita masukkan. Nah, setelah masuk, kabel yang ini nih pasti akan menyala nih. Yang ini menyala tuh. Ethernet 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kan udah menyala, berarti sudah terkoneksi. Nah, selanjutnya saya bakalan lanjut ke konfigurasi di laptopnya ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertama itu fungsi laptop. Fungsi laptop di sini itu adalah untuk mengkonfigurasi si mikrotik atau kita mengecek gimana konfigurasi kita udah benar atau belum. Yaitu intinya fungsi utamanya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan kita punya router board atau mikrotik. Terus selanjutnya adapternya ya, adapter jelas untuk memberi power kepada si mikrotik. Mikrotik ini sebenarnya fungsinya banyak. Dia itu fungsinya mirip kayak switch, misal bagi-bagi si internet. Misalnya kita mau membaginya di 2, 3, 4 atau 5. Nah, bedanya itu kalau di router board ini kita itu bisa ngekonfigurasi. Habis itu kita bisa ngasih bandwidth, bisa
banyak lah pokoknya, bisa banyak kustomisasinya gitu. Nah, buat kustomisasinya ini itu ada dua cara. Yang pertama itu bisa pakai terminal doang, terus yang kedua itu bisa pakai Winbox yang akan saya praktekkan untuk nanti itu. Hampir saja saya lupa. Nah, yang selanjutnya itu ada kabelan. Nah, kabelan itu untuk menghubungkan si microtik ini, lebih tepatnya si kabel UTP ya namanya. Kabel UTP itu gunanya untuk menghubungkan si port RJ45 ini ke si laptop atau ada penyedia layanan internet atau yang biasa disebut ISP. Karena bagian si topologinya kurang jelas, mungkin saya bakalan tunjukkan. Nah, ini nih. Nah, ini dari ESP itu, dia dari ESP ya, dari belakang. Itu tuh nyambungnya ke itu. Si ikat rambut nggak jelas atau ya sebutannya sih itu ya, switch berapa port itu? 24 port itu. Nah, jadi yang ini saya Ether 3-nya ini saya colokkan ke si laptop ya. Nah, di situ udah nyala ya. Ya, kurang lebih topologinya seperti itu. Mohon maaf ketika saya tadi kurang jelas memberinya, tapi ya itu nggak apa-apa karena manusia itu tidak ada yang benar ya, betul. Di sini mohon maaf kalau misalnya suara saya juga nggak kedengaran karena kelasnya sedikit berisik ya, sedikit doang. Oke, jadi sekian, terima kasih. Halo, jadi di sini saya akan membuka kamera saya dulu. Sebentar. Oke, setelah itu ini pilih. Nah, setelah itu saya di sini udah punya aplikasi Winbox-nya. Kalau kalian belum punya, kalian bisa install ya. Installnya di itu namanya. Pokoknya ada itu nanti di install. Nah, nanti tinggal dicari kan di Google. Di sini karena nggak terkoneksi internet ya. Nah, habis itu cek Winbox-nya ini. Nah, ini, nah itu dia. Di sini ada microtik Win saya yang sudah di reset sih. Nah, kalau misalnya di sini ada banyak, misalnya kayak biasanya kadang di sini ada banyak gitu. Kalau misalnya apalagi di kelas-kelas kayak gini. Nah, setelah itu saya benarkan dulu. Nah, setelah itu kita pencet MAC address-nya. Nah, passwordnya, loginnya itu admin, passwordnya itu kosong. Nah, kita pencet connect. Nggak bisa. Nah, ini udah bisa connect. Saya perbesar dulu. Nah, di sini untuk change password bisa melakukan langsung dari sini atau pilih sistem, pilih user, terus pilih adminnya ini. Ini ini klik 2 kali sih lebih tepatnya adminnya. Terus pilih password. Nah, bisa kasih password, misalnya saya mau kasih password apa itu sampai 8 aja, itu angka 8. Nah, saya apply, oke. Oh, ini kan nah, kita udah, lalu kita coba lagi apakah bisa lagi. Pencet new window. Di sini ada punya saya. Apakah bisa connect kalau kosong? Nah, nggak bisa ya. Saya masukkan dulu 1 sampai 8. Cek connect. Nah, saya ini yang lama kita tutup aja. Nah, lalu untuk mengkonfigurasi si router boardnya ini, atau biasanya dipanggil microtik karena mereknya microtik. Itu tuh yang pertama itu kita klik. Iya, saya agak lupa. Di sistem itu saya mau kasih identitas dulu biar orang-orang yang di sini itu kalau misalnya lagi praktek kadang ada yang suka iseng. Nah, dan ya gunanya password itu mencegah keisengan itu. Nah, lalu lanjut ke identity. Nah, identity, aduh mata saya dicek. Konsol ini dia identity. Saya kasih nama
di nah punya double apply, lalu oke apply. Ini kan udah passwordnya tadi udah. Nah ini tadi si jenis microtik-nya kan. Ini tadi kan namanya microtik, ini MAC address-nya tadi IP-nya 00. Nah ini dia. Jenis microtik-nya itu hub DC LED dengan arsitektur MIP SDI. Nah, setelah itu cara mengkonfigurasinya, yang pertama itu kita perlu pencet IP. Setelah itu masuk ke klien. Ini ibaratnya kayak mana ya, kayak apa ya, klien gitu, kayak misalnya si Ethernet 1 itu kliennya ngomong ke SP gitu. Nah, itu tuh ngomong ke SP, aku mau minta IP dong, atau mau langganan dong. Nah, kita pertama harus pilih misalnya register dulu, pencet itu tadi. Nah, baru tuh pencet add. Nah, setelah add kita pilih Ether 1 ya, use PNS, PNTP, langsung apply aja. Oke. Nah, pastikan di sini statusnya itu bound. Nah, artinya ini si Ether 1-nya sudah bisa koneksi ke internet. Kita sebenarnya bisa langsung ke terminalnya. Nah, ini terminalnya, pencetnya terminal. Di sini do you want to see software license? Karena Indonesia itu agak malas, saya pilih no. Nah, setelah sudah kita coba ping ke DNS-nya Google. Maksudnya ke IP-nya Google, salah. Iya DNS ya. Oh ya DNS ya. Apakah bisa kan? Tuh, itu artinya dia sudah bisa ya. Kalau misalnya di sini mungkin tidak ada ya. Coba ya saya hapus dulu. Oh, ini saya nonaktifkan, disable. Apakah bisa kita ping? Tuh, filter tempat. Oke, terus kita nyalain lagi. Oke, bound. Oke, sudah. Setelah bound, tutup aja. Itu cuman pengetesan. Terus pencet IP, terus address. Nah, oh iya, saya agak lupa ya. Di sini biar kalau misalnya ini karena pelajaran, jadi saya ngikutin aja. Di sini ada tanda R, itu artinya run atau lari gitu. Nah, ini Ether satunya sudah jalan. Nah, biar nggak membingungkan, nanti kayak misal kita udah kerja. Ini nih biar tahu gitu orang yang selanjutnya kerja gitu. Biar selanjutnya tahu mana yang dari WAN, mana yang dari si LAN, mana yang untuk LAN gitu. Nah, kita bisa pencet seperti ini, pencet ini satu kali, lalu pencet apa ini seperti tanda kuning atau kertas ya kalau saya bilang. Atau saya biasanya lebih suka pencet 2 kali, lalu pilih komen. Nah, dikasih komen dulu. Misalnya di sini kan Ether 1 kan tadi kita colok ke, maksudnya kita sambung ke ISP atau Ethernet. Di sini saya kasih nama ISP. Dalam kurung internet. Nah, kita kasih komen kayak misalnya, woi ini ISP dari yang ngasih internet ya gitu. Jadi biar anggapannya orang tahu ya. Lalu lanjut ke Ether, karena di sini pakai Ether 3, saya kasih komen juga di Ether 3 sama, tapi kali ini pencet LAN atau local area network. Nah, karena di sini nggak perlu panjang-panjang, pencet OK aja langsung. Nah, sebenarnya bisa nggak usah kasih komen juga sih, bisa langsung dinamain, misalnya Ether satunya ini dikasih nama ESP gitu. Pencet apply. Tuh dia langsung ganti ya. Saya lakuin misalnya di Ether 3, pilih LAN. Nah, itu sebenarnya bisa juga kayak ini. Tapi ya ini sebagai bonus saja, tapi yang ada bagusnya juga, ada yang kayak gini tuh yang pertama mudah dilihat ya, orang nggak kayak ngelihat harus speed dulu. Ya ini karena saya udah ngelakuin kayak gini, kita biarin aja kayak gini. Berarti SP itu dari Ether 1, kalau misalnya LAN itu dari Ether 3 ya. Nah, ini kan interface kan,
Nah, interface list. Berarti kita udah kasih nama di portnya. Berarti sebenarnya di DHCP client ini otomatis keganti interface-nya itu interface ESP ya. Nah, atau saya kembalikan aja ya. Saya kembalikan aja lah. Meter satu ya, biar biar nggak apa ya, biar nggak bingung lah kalian gitu. Dua. Oh, salah ketiga salah kebiasaan sorry ya. Ini udah saya kembalikan aja biar nggak membingungkan dulu. Lalu pencet kasih DNS-nya biar bisa terhubung ke DNS-nya. Di sini pilih kasih DNS-nya DNS Google tadi 88. Salah. Pilih 8. Terus DNS nomor 2-nya itu klik tanda bawah ya, bisa klik 2 kali. Ya elah, hilang. Kan? Yang ini kita kasih jadi 8 lagi 8.8.4.4 set apply lalu oke. Dynamic set oke. Nah, setelah mengatur tadi DNS nya selanjutnya kita kasih nah kita masuk ke si apa ini namanya ke address. Nah, setelah di address ini kita mau ngasih kayak address alamat berapa gitu, misalnya ini kan di ether 1 atau misalnya anggap aja si router board ini kayak lapangan itu ada 5 rumah. Nah, rumah pertama itu namanya ether 1 dengan apa ini, dengan IP. Nah, dia dapatnya IP segini, yaitu dari ESP nya sana. Setelah itu klik tanda tambah, misalnya di sini saya mau kasih, nah ini kan sebenarnya kalau kayak gini menurut saya agak susah ya. Saya lebih nyaman yang biasanya langsung ganti namanya, cuman itu biasanya kadang agak gitu orang ya, ada lebih ada kurang nih, orang punya itu masing-masing. Nah, sebenarnya ada cara ngebedain juga sih ini. SP ini itu ada garis birunya, saya baru tahu sih. Saya pilih ether 3 karena ether 1 pada pertanyaan. Saya di sini mau kasih alamat kelas misalnya saya mau kasih kelas kelas C aja deh biar nggak ribet ya. 1/. Nah, slash itu dia ada 3 atau 4 jenis gitu, pokoknya ada slash 0 1 2 3 4 5 slash 0 sampai 8 itu dia kelas. Nah, kelas B itu dia mulai dari, berarti dia salah saya salah. Saya ingat saya kelas A itu dia mulainya dari slash 8 sampai slash, nah mulai dari slash 18 sampai 20 berapa itu 23 atau 22 gitu, itu tuh masuk 23 atau 22 itu masuk kelas B gitu. Terus yang C itu 24 gitu. C itu pokoknya dia cuman satu sebenarnya ya. Slash itu kayak nentuin subnet sih, tapi karena saya juga belum terlalu paham soal subnet ya, udah agak gitu. Nah, kita pencet apply aja baru bisa. Nah, bisa ya. Nih, tuh. Ini berarti IP kelas C karena yang diganti belakang. Coba saya ganti 23. Apakah 23 itu rupanya IP kelas B.
Kalau 25 salah. Loh, berarti saya baru tahu gitu. Oh, bisa kayak gini ya. Oh, saya baru tahu bisa kayak gini loh. Ya udah, kita aturnya 24 aja. Nah, setelah itu pencet apply aja. Nah, tes 24 nya satu 24. Nah, setelah itu bisa ditutup aja. Habis itu kita pencet ini IP, ini sudah, ini sudah. Nah, kita pencet ini dia DHCP server. Oh ya, saya lupa kepanjangan DHCP itu. Nah, dynamic host C-nya itu komposite atau apa gitu. Aduh, saya lupa pula. Pokoknya dynamic, beda kayak gitu. Dynamic host ya, yang saya tahu gitu. Oh, dynamic host control panel. Ya, saya baru. Terus ya, setelah membuka DHCP server ya, pilih DHCP setup. Setelah itu oh ya, di sini biasanya orang banyak salahnya itu di ini deh, di ini sama di address. Nah, biasanya address itu karena salah kasih alamat atau apalah gitu. Misalnya apa ya, kayak yang 5 itu pintu pertama itu buat keluar masuk akses ke dunia luar lah gitu. Nah, pintu 2, 3, 4, 5 itu tuh cuman buat ngakses kayak misalnya kamar-kamar gitu loh. Nah, kalau mau keluar kamar ya, kalau mau keluar ke dunia luar otomatis ya harus keluar kamar dulu dong. Biasanya orang itu salah, misalnya dia ngasih di alamat, misalnya dia ngasih di addressnya itu, biasanya dia ngasih alamatnya di misalnya Ethernet 2 gitu, atau pintu 2 ya, nah, tapi dia LAN-nya itu coloknya ke Ethernet 3. Nah, sementara di Ethernet 3 itu nggak punya alamat, dia kayak udah ketok-ketok halo assalamualaikum gitu, atau enggak mau keluar gitu, tolong keluar. Nah, rupanya itu dikunci dari luar. Ibaratnya address ini kayak ngasih kunci juga gitu, kayak ngasih kunci buat keluar. Sebenarnya enggak juga sih, kayak apa ya, agak susah gitu. Terus pokoknya seperti itu. Terus pencet ya ini, kita balik lagi ke sini aja. Nah, kembali ke topik. Pencet ini DHCP server sudah, DHCP setup, pilih Ethernet 3 kan tadi. Nah, next. Nah, ini tinggal di next saja terus. Ya, next. Last step, next. Oke. No. Pastikan di sini itu enggak merah. Saya mau cek dulu apakah di sini bisa ketik. Masih bisa. Oh ya, kalau mau ngebatalin perintah terminal itu kalian bisa pencet Ctrl plus C, kira-kira seperti itu. Saya cek dulu undefined network. Oke, etap 3 sudah benar. Saya coba copot lagi, saya colokkan lagi, apakah bisa. Kita lihat ya di pojok sini, keluar dia dari itu. Kita lihat apakah dia bisa. Nah, dia udah bisa. Saya pencet reconnect lagi, bisa. Nah, jadi di sini kan udah bisa ngasih kan. Tadi kita kasih si alamat di Ethernet 3-nya itu. Di Ethernet 3-nya itu kan 192 atau IP kelas C lah bisa dipilih. Kita buka Chrome, open aja. Nah, setelah itu sebenarnya ini nggak boleh sih, tapi ya udah. Terus kita tes
IP config. Apakah di sini ada ya IP address default gateway-nya? Kita dapat IP address-nya segini, subnet mask-nya udah betul kan? Tuh, kok no internet access? Kok no internet access? Ada desain ya. Kok itu kok agak bermasalah ya? Tadi bisa. Halo, apakah are you alright? Coba kita lihat ya. Mana ini? Lama sekali. Ada yang salah sih. Internet access, network access. Iya, itu biasanya kayaknya karena ini deh, kita belum setting di namanya firewall. Coba ya saya setting firewall saya, dan kebiasaan seperti itu kita pencet IP, kita coba lihat firewall, pilih ini, pilih net plus ya, ini biarin aja. Out interface-nya kita pilih enter 1, apply dulu. Actionnya kita pilih, saya kurang tahu sih ini maksudnya action ini apa, tapi pokoknya pilih ini aja, soalnya itu yang saya bacanya sama. Coba ya saya copot. Itu tadi bisa. Nah, dibagi ini langsung bisa. Berarti firewall itu ngaruh ya. Oh iya ya. Saya tes lagi IP config. Oh ya, kalian sebenarnya yang mau kayak gini tadi, nah itu mau langsung kayak anggap aja kayak orang ngepaste gitu lah. Oh sudah tidak ada. Nah kalau mau tiba-tiba munculkan kayak gitu tanpa perlu ngetik, itu tuh tinggal pencet panah ke atas ya. Pencet enter. Di sini udah ada, apakah dia hilang? Enggak. Kita coba ping apa man. Kita pencet enter. Nah, sudah dapat. Oh di sini pingnya lumayan bagus ya, sekitar 2 milisecond. TTL 114. Jadi bisa dibilang saya sudah bisa melakukannya. Selanjutnya itu kita tutup aja. Ini tutup aja. Nah, terus kita, karena ini mikrotik atau router boardnya punya sekolah, jadi saya bakalan melakukan namanya soft reset. Jadi ada namanya soft dan hard. Sebenarnya hard reset itu kurang disarankan, cuman ya itu sebagai backupan aja kalau misalnya kita si password atau ada gimana gitu. Sebenarnya saya juga nggak pernah megang mikrotik, cuman untuk hard reset itu biasalah kadang iseng-iseng dikit gitu. Nah ini pencet sistem, lalu reset configuration, gatal reset configuration. Di sini mau default configuration, ini anggap aja kayak konfigurasi dari pabrik. Biasanya di mikrotik itu kadang ada gitu apa konfigurasi dari pabriknya, biasanya ada IP-nya gitu 16 atau 1 berapa itu, soalnya saya pernah lihat tuh orang nyeting mikrotik. Terus do not backup, ini do not backup itu buat kayak tampilan adalah itu nanti pop-up kayak misalnya apa gitu, saya lupa lagi namanya, ada pop-up gitu. Udah, karena sini mungkin kalian juga pengen tahu, coba pencet dulu apa download backupnya, bisa dicentang sama default configuration ini, bisa dicentang ya. Reset configuration, yes. Nah, di sini kita tunggu si mikrotiknya aja.
Ini bakalan keluar sih. Nah ini nanti bakalan keluar mana nih? Dia nggak keluar. Nah nggak keluar ya. Ini kok buka 2 mili box loh. Kita tutup satu-satu. Oke, kita tunggu sebentar ya. Cancel. Oke, sudah. Apa sudah? Ya, sudah. Refresh. Aduh, salah pencet. Network. Nah, pilih oh iya ya. Saya agak lupa. Di sini tuh pilih network ya. Nah, nih. Nah, tuh. Kalau ini dia, ini konfigurasi pabrikan dari si mikrotik itu, passwordnya 011. Nah, password ini IP addressnya jadi udah ada. Jadi kalau bisa itunya dicentang aja, terus pencet connect. Nah, tuh, ini router default configuration itu yang saya bilang tadi yang ada di nih sistem. Aduh, nggak bisa dipencet dong. No, nggak bisa dipencet. Ya udah, ini kayak misalnya apa gitu, adanya IP bridge apa gitu. Tuh, router default configuration ya, pembagian gitu kan. Terus ya biasanya akan muncul pop-up kayak gini gitu. Nah, you can click show script to exit comment. Bisa ini kayak mana? Nah, di sini karena kita nggak pakai, kita bisa remote configuration, dia harusnya bakal langsung reset. Nah, sepertinya nggak ada apa-apa deh. Ya intinya pas reset configuration, ini sama ini. Nah, tuh kan. Nah, tuh. Kalau misalnya tadi itu, dia IP address-nya langsung kembali ke intinya yang ini kalau bisa dicentang aja, soalnya ini punya sekolah. Nanti kita dikiranya kayak bapak ini nggak, misalnya bapak ibu ini nggak ke riset ini kayak orang, tapi pas coba masuk pakai admin password kosong bisa. Soalnya ya kadang ada kayak gitu. Pokoknya kita pencet cancel aja. Nah di sini jadi saya sudah selesai. Bob, ada orang gila di belakang saya. Nah, jadi sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf ketika banyak bertele-telenya. Video ini hampir 30 menit rupanya. Saya pun nggak expect gitu. Oke, jadi sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau bisa komen, like, subscribe. Halo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.